Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersukacita karena kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas janji jalan keluar yang Engkau sediakan di tengah setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau setia dan tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan menemukan suatu kekuatan dan juga pengharapan yang Engkau berikan. Bimbinglah kami agar kami dapat menjalani hidup ini untuk semakin mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada kalanya badai pencobaan terasa begitu dahsyat datang menerpa kita, mengombang-ambingkan iman dan juga harapan kita. Namun di tengah setiap goncangan yang terjadi, ada janji teguh dari Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Renungan ini hadir untuk mengingatkan kita akan kebenaran yang menghibur ini. Kita akan merenungkan bagaimana kasih dan juga kuasa Tuhan itu bekerja di tengah kesulitan yang sedang kita alami. Mari kita belajar untuk tidak menyerah pada keputusasaan, melainkan memandang kepada Kristus, Sang Sumber Harapan yang tidak pernah padam. Semoga renungan ini menguatkan hati Anda, meneguhkan iman Anda, dan menuntun Anda semua untuk dapat menemukan damai sejahtera sejati dalam setiap persoalan yang sedang menekan hidup Anda semua. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan warna-warni, diwarnai dengan tawa, diwarnai dengan sukacita, dan juga diwarnai dengan momen-momen indah yang tidak terlupakan. Namun kita juga tahu bahwa perjalanan hidup ini juga seringkali tidak mudah. Ada saat-saat ketika badai kehidupan menerjang, membawa serta awan kelabu menyelimuti hidup ini, sehingga hidup ini diwarnai dengan berbagai macam ketakutan, diwarnai dengan berbagai macam kecemasan, keraguan, dan juga berbagai macam bentuk pencobaan yang menekan hidup kita. Kita mungkin terasa terjebak dalam suatu pusaran masalah yang seolah-olah tiada akhir. Kita menjadi kehilangan arah dalam menjalani hidup ini. Bahkan kemudian kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa hidupku selalu ada persoalan yang datang silih berganti? Perasaan tertekan, perasaan merasa putus asa, perasaan menjadi tidak berdaya,
bisa saja menyelinap masuk dalam hidup kita dan membuat kita terasa sendirian. Damai sejahtera menjadi hilang dan kita seolah-olah sendirian menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan. Di tengah semua itu, seringkali kemudian kita tergoda untuk membandingkan diri kita dengan diri orang-orang lain. Kita melihat seolah-olah hidup orang lain itu terasa begitu indah, mulus, tanpa ada masalah, hidupnya sepertinya mudah, tidak ada beban yang berat seperti yang sedang kita alami. Perbandingan ini alih-alih akan memberikan kita semangat hidup, justru yang ada adalah memperparah luka batin kita. Membuat kita merasa semakin kecil, merasa tidak berarti, merasa tidak berdaya. Kita mungkin kemudian bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua ini harus kita lalui? Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Beberapa hal pertanyaan-pertanyaan ini memang terasa wajar, terasa manusiawi, dan seringkali merupakan bagian dari proses pergumulan hidup iman kita semua. Namun disinilah letak kebenaran yang membebaskan kita dan menghibur yang ingin kita renungkan bersama-sama, yaitu soal bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan dengan tegas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini bukan sekedar janji manis yang meninabohkan kita, yang menenangkan kita hanya sesaat, melainkan suatu pilar kebenaran yang kokoh di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Yang pertama, frasa yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikanlah dengan seksama frasa pencobaan-pencobaan biasa. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami bukanlah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang unik yang hanya seolah-olah terjadi dalam hidup kita. Setiap manusia tanpa terkecuali akan menghadapi berbagai bentuk pencobaan terjadi dalam hidupnya, dari tekanan soal keuangan, masalah yang terjadi dalam keluarga, soal sakit penyakit, soal kehilangan orang yang kita kasihi, sehingga pergumulan-pergumulan batiniah kita seperti ketakutan, kecemasan, keraguan, semua itu adalah bagian dari pengalaman hidup semua manusia. Kita tidak sendirian dalam perjuangan seperti ini. Kesadaran ini dapat meringankan beban kita, mengetahui bahwa kita ini terhubung dalam pengalaman bersama sebagai umat manusia. Yang lebih menguatkan bagi kita adalah janji ganda dari kesetiaan Allah. Pertama, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Frasa yang berkata, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini berarti seberat apapun badai yang menerjang, yang terjadi dalam hidup Anda, Tuhan tahu persis kapasitas Anda. Tuhan tidak pernah salah dalam perhitungan soal beban yang saudara mampu terima. Setiap pencobaan yang datang
seberat apapun rasanya, selalu berada dalam batas kemampuan kita untuk dapat menanggungnya dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, dan ini adalah puncak dari pengharapan kita, frasa yang berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bukan janji bahwa pencobaan akan segera lenyap, tetapi suatu janji tentang adanya solusi, sebuah jalan keluar dari kungkungan pencobaan itu, atau setidaknya ada suatu kekuatan untuk kita dimampukan menghadapi badai itu sampai badai itu berlalu. Jadi ketika badai pencobaan menerpa hidup Anda, ingatlah janji dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini. Allah yang setia akan selalu memberikan jalan keluar, memungkinkan Anda untuk menanggungnya, dan Anda keluar sebagai pemenang. Percayalah pada kesetiaan Tuhan dan temukan harapan sejati di tengah badai yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, mengingat janji-Mu yang ajaib dalam kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan berbagai macam pencobaan dan badai yang seringkali membuat kami merasa lemah dan kami merasa tidak berdaya. Namun firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan bahwa setiap pencobaan yang kami alami adalah hal yang manusiawi dan tidak akan pernah melebihi kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui batas kemampuan kami. Kami percaya di setiap badai yang menerpa, Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu memandang-Mu, mencari akan tuntunan Engkau, dan berpegang teguh pada janji kebenaran Engkau. Biarkan kami menemukan harapan sejati di tengah badai, karena Engkau adalah Allah penolong dan Allah penghibur kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, Allah tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan di setiap pencobaan, Tuhan menyediakan jalan keluar. Peganglah pengharapan ini erat-erat, karena di dalam Tuhanlah kita selalu menemukan kekuatan untuk kita dapat bertahan dan mengatasi segalanya. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.